Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu karena dianggap melakukan pelanggaran kampanye saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu. Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD) melaporkan Anies atas dugaan curi start kampanye pemilu 2024 dan pemanfaatan rumah ibadah saat melakukan safari politik di Aceh untuk berkampanye. Bukan kali ini saja Anies dilaporkan. Sebelumnya Anies Baswedan juga pernah dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan kampanye terselubung pada September lalu dengan penyebaran tabloid KBA News yang berisi artikel berbagai pencapaian Anies di DKI Jakarta. Namun saat itu Bawaslu menolak laporan tersebut dengan alasan peserta pemilu 2024 belum ditetapkan sehingga belum terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Apakah pelaporan terhadap Anies Baswedan adalah upaya menjegal Anies untuk maju ke ajang Pilpres 2024 nanti? Tim TV One mengabarkan. Nah ini dia, kita harus perlu luruskan ya, apakah kemudian laporan ini memang bisa masuk, bisa ditindaklanjuti atau seperti apa? Jadi tebar pesona di tahun politik tuh ngeri ya. Nah itu ya. Bener loh. Ada yang bilang curi start, gitu kan. Ada yang bilang uang kampanyenya belum mulai. Kita bahas ini ya. Kita bahas langsung. Kita hadirkan memang orang-orang yang berkompeten sudah hadir bersama kami, ada Ketua Bawaslu RI, Bapak Rahmat Bagja. Assalamualaikum, selamat pagi. Langsung dari Solo, Jawa Tengah. Waduh, belum pakai beskap, belum pakai belangkon nih Pak Rahmat ini. Belum. Oh enggak, ini siap-siap mau jalan kaki, mau nyotol dulu di Solo. Nyotol dulu, mantap. Nah tapi yang di Solo kan mau nyoto, ya kan? Nah yang di Makassar dia mau sop konro, mau konro ini kayaknya. Ada Bang Willy Aditya, ada politikus Partai Nasdem. Selamat pagi Bang Willy. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagja, selamat pagi. Pagi Mas Willy, sehat-sehat selalu. Jangan terbanyak makan coto, bahaya kolesterol naik. Takut ya, takut nanti kolesterol bukan emosinya, beliau ini orang Minang loh, hati-hati nih harus jadi. Kolesterol ini nanti. Khawatirnya gitu. Oke, langsung saja kalau gitu Pak Rahmat Bagja. Jadi sejauh ini memang laporan dari Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi yang melaporkan Anies Baswedan yang diduga mencuri start ini sudah masuk belum ke Bawaslu? Sudah sejauh mana juga pembahasan di Bawaslu-nya? Sudah masuk, tanggal 7 kemarin sudah lengkap, kan 7 jam 4, jam 4 sore sudah lengkap. Kemudian kami melakukan kajian awal terhadap laporan tersebut. Kami mempunyai waktu 2 hari, nanti hari Senin akan disampaikan hasil kajiannya, apakah memenuhi syarat, apakah tidak memenuhi syarat, sehingga kemudian teman-teman pelapor bisa mendapatkan kejelasan status laporan. Itu yang saat ini sekarang dilakukan di Badan Pengawas Pemilu. Ya, Pak Rahmat, tadi disampaikan memang akan ditindaklanjuti nanti hari Senin paling tidak akan dikeluarkan hasilnya. Tapi kan 2 bulan lalu juga sempat ada laporan yang masuk hampir serupa lah ya kita sebutkan. Kemudian Anda Bawaslu menyebutkan bahwa memang belum ada peserta pemilu melalui yang ditetapkan KPU. Puadi kalau nggak salah. Betul. Ya? Kemudian sekarang Bawaslu jadi tidak melanjutkan laporan yang masuk. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang kita akan lihat, kan tinggal Senin, nanti ditunggu saja Mbak Maria. Sabar. ini harus mengikuti prosedur formal yang ada. Mas Willy sabar sekali itu, apalagi teman-teman kan. Kita jadi akselerasinya itu di tahun pemilu ini jangan terlalu cepat-cepat. Ini Mas Willy juga pengen cepat-cepat nih. Tenang, nah itu nanti dia. Ada tahapan. Tapi saya kira wajar saja, tapi ya tentu harus kita lihat hal-hal yang lain lah yang kemudian menjadi krusial pada tahun pemilu ini akhir Desember menjelang 2023. Pendapatan kami 2023 semakin banyak capres akan semakin banyak laporan ke Bawaslu sepertinya. Oke. Kita kan kalau melihat politik itu ya Pak Rahmat, Bang Willy, itu kan sided lah ya, sided gitu ya, dalam artian ya disebut kalau yang melakukan tebar pesona ya berarti itu kubu Pak Aniesnya.
Tapi yang melaporkan yaitu ya artinya Saidit itulah, jadi yang tidak mendukung Aniesnya. Tapi kalau misalnya saya tanya ke Bawaslu gitu ya, sebelum saya ke Bang Willy ini, yang dilakukan Pak Anies itu di sejumlah kota di tanah air ya, itu kampanye kah? Atau sosialisasi kah? Atau jumpa fans kah? Atau apa? Ya kan, ini kalau menurut kacamata Bawaslu jadi siapa dia? Kalau kita lihat pada saat ini ya tahapan kampanye belum mulai ya. Tanggal 24 November nanti. Akan tetapi juga bukan tanpa aturan ya. Dari mulai Desember nanti, Desember ini atau mulai 14 Juni yang lalu sampai dengan November 2023. Jadi hal-hal yang aturan pun ada. Dan juga yang paling penting adalah menjaga kondusivitas. Ya ini juga merupakan tanggung jawab penyelenggara pemilu dan partai politik dan juga masyarakat. Jadi ini ada tokoh kita ini, tokoh politisi Nasdem, Mas Willy, saya kira punya kesamaan persepsi yang sama tentang menjaga kondusivitas. Ini yang saya kira Mas Anies seperti ini ya. Silahkan saja ya, akan tetapi dijaga hal-hal yang lainnya begitu. Jadi jangan sampai kemudian ini belum apa-apa semua sudah sepaneng dengan tegangan tinggi. Kan wajar kompetisi, ini nama partai teman-teman partai politik tentu menghadapi kompetisi. Ini adalah tahun kompetisi. Yang sepaneng siapa Pak Rahmat? Ya banyak orang yang sepakat. Ya yang Saidit tadi dia ya. Yang Saidit tadi ya. Gitu. Bawaslu juga bisa sepaneng loh Mas. Karena kita lagi ngurusin sekarang adalah tahapan verifikasi parpol. Termasuk ada 9 parpol yang kemudian verifikasi faktualnya akan diumumkan 14 Desember. 14 nanti ya. Ini Mas Willy ini belum dapat nomor urut loh partai politiknya. Jadi kan belum bisa sosialisasi. Nanti saya kira ke depan ada bentuknya sosialisasi, ada bentuknya kampanye. Kita akan bagi seperti itu. Saya kira kita akan menghadapi pemilu yang saya kira yang gembira lah. Nggak usah sepaneng-sepanengan. Kita sudah menghadapi 2019 yang lalu sepaneng-sepaneng. Kita sekarang gembira menghadapi pemilu. Dan saya kira Mas Willy juga gembira itu ke depan. Beliau sosialisasi, wajahnya semakin ganteng sepertinya untuk menghadapi sosialisasi di calon nanti kan, calon anggota legislatif. Langsung saja lagi. Silakan dijawab, tapi jangan yang pujiannya yang dijawab ya. Iya, makasih Pak Rahmat Bagja. Ya, apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi tentu kita ikuti ya. Jadi kita berpolitik, berpemilu, berkontestasi dalam suasana yang riang gembira ya. Walaupun tadi malam saya kalah, Inggris pulang kampung itu ya harus diterima gitu. Tapi menjaga kondisivitas itu komitmen kita bersama. Itu juga menjadi arahan dari Ketua Umum kami ya. Yang kami lakukan mengajak Pak Anies ini kan Nasdem sebagai partai yang terbuka itu kan Pak Anies bukan kader partai Nasdem, sehingga kami ingin menjalankan pendidikan politik kepada publik. Inilah kandidat kami. Jadi inilah yang akan kami usung. Jadi proses ini kami lakukan untuk kemudian terjadinya proses pendidikan kepada publik dan kepada kader-kader kami di daerah-daerah Arifat. Jadi semata-mata untuk kemudian terjadinya sebuah proses dialektika, dialog, kemudian apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman di grassroots ya, di banyak golongan, kalangan, dan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dari Pak. Kalau kita berkaca pada tradisi preliminary ya, itu kan tidak hanya semata-mata proses kandidasi siapa kandidat yang akan kita usung, tapi juga ada materi muatan tentang isu-isu apa, program-program apa yang menjadi poin-poin perjuangan dari seorang kandidat, sehingga dia bisa langsung
merasakan denyut nadi perubahan apa yang menjadi problem pokok dari masyarakat, itulah yang kemudian diformulasikan dan Menyerap gitu ya? Sama. Ya, menyerap dan kemudian juga memformulasikan, kan itu nanti insya Allah kalau Pak Anies sudah ditetapkan sebagai kandidat, kita bisa menyusun kerangka program platform perjuangannya yang tidak mengawang-awang, tidak. Nah itu dia Bang Willy yang kita ingin juga tanyakan, karena kan kita ikut memantau juga, publik ikut memantau juga kegiatan yang cukup ramai dihadiri oleh masyarakat. Nah Nasdem sebagai partai politik juga tadi kan menggunakan kalimatnya kan, jika memang sudah ditetapkan, artinya kan sekarang ini kan masih bakal kan gitu. Tapi yang dibawa oleh masyarakat ketika hadir itu istilahnya udah ada yang bilang Presiden 2024, ada yang waduh macam-macam ininya. Nah apakah Nasdem juga ikut seharusnya menjaga kondusivitas pendidikan politik itu tadi? Betul. Ya tentu ekspektasi kemudian ekspresi dari publik tidak bisa kita batasi ya, bahwasanya kita melakukan proses untuk kemudian termasuk perizinan, kerjasama dengan aparat penegak hukum, ya itu kami lakukan, komunikasi dengan semua pihak kami lakukan. Tapi ini kan presiden itu kan cuma satu ya, capres boleh banyak, dan kemudian ekspresi orang kepada yang selama ini mereka idolakan, mereka idam-idamkan, itu kan benar-benar sangat excited lah begitu ya. Jadi yang Arif Fadil bilang tadi, aspalnya kan nggak kelihatan gitu. Jadi ini kan ekspresi yang benar-benar lahir secara natural ya, bukan satu hal yang dibuat-buat ya. Jadi kami benar-benar mempertimbangkan, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi, menjaga kondusivitas ya. Jadi cuma apa yang dilakukan oleh publik selama ini itu ya suatu hal yang misalnya di bandara ya segala macam. Itu ekspresi mereka begitu ya? Itu spontanitas. Jadi suatu Bang hal Willy yang tidak bisa dibatasi. Yap. Ya Bang Willy, tapi kalau misalnya begini Bang, tadi sampaikan ini memang sosialisasi mengenalkan calon presiden yang didukung oleh partai kami, pendidikan politik. Tapi Bang, apa respon Nasdem kalau banyak bilang, nah itu namanya curi start itu Bang, curi start kampanye Bang. Tapi dijawabnya nanti ya, usai jeda ya sesaat lagi.